Puji Tuhan, shalom. Yang di rumah saya mau dengar suaranya, katakan shalom. Haleluya. Sebab tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu. Sebab kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam-Mu ada kepastian. Bersama-Mu kami tidak takut. Bersama dengan-Mu kami bisa melewati setiap badai. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk bermazmur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Di saatnya Tuhan, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Mari penuhi kami Tuhan. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kau layak Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan kedamaian. Bersama-Mu kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama bawa hatimu lagi Tuhan. Laba yang sana. Hadiratmu ku rasakan saat ini. Katakan urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hanya bagimu hadiratmu ku rasakan saat ini. Katakan saat ini Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, kami sembah. Saat aku menyembah Kau Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Segenap hati kami, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang di rumah bermazmur bagi Allah. Haleluya. Kami aman di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Layak ditinggikan sampai selamanya. Oh, rama ya sadaramu. Haleluya. Sebab yang mengandalkan Tuhan, Engkau berjanji kami lebih dari pemenang. Kekuatan kami di dalam Ora la pata kara la bara la baya sadara la. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari pandang Tuhan dan katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kurang apa yang syaralamu, kami yang di sini, katakan sujud menyembah, sujud
menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat untuk Raja segala raja. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, ini hati yang menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Uralapata karalabaya sada. Kami yang di sini sujud menyembah, sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami nyanyikan sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebab nama-Mu yang layak. Kami yang di sini katakan sujud menyembah, sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari sama-sama yang di rumah katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kami yang di sini sujud menyembah, sujud menyembah-Mu. Sebab Kau yang suci. Tuhan, kami yang di sini, kami yang di sini. Ini pujian, ini sembah kami. Menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kami yang di sini katakan sujud menyembah, sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yang berkemenangan sama-sama katakan haleluya. Yang bersuka cita sama-sama teriakan wuuu. Sorak-sorai. Pengagungan hanya bagi-Mu. Yeay. Haleluya, haleluya. Oh, we praise You. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan pada pagi hari, siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami menerima kekuatan yang daripada Allah. Kami menerima sukacita daripada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dan dimanapun kita berada sama-sama kita katakan amin. Kami terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mari sambil bertepuk
Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari sama-sama kita serahkan pada Tuhan. Come on. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tak pernah dia janji hari kan panas. Tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Boleh sambil lambaikan tangan bagi Allah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. ini yang kami percaya. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Hanya di dalam Tuhan kami menjadi kuat, ya Allah. Hanya Kaulah Tuhan pertahanan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Lebih sungguh katakan, Serahkanlah, come on. serahkanlah, Haleluya. serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Mari serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, Ini yang kita percaya. serahkan pada Yesus. Hey, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. oh kami nyanyikan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Satu hal yang pasti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. ini iman kami Bapa. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami percaya. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Allah yang layak ditinggikan. Yesus Kristus namanya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami terus merendahkan hati kami di hadapan. Mari berbicara untuk setiap kami umat. Perdengarkan suara bagi masing-masing kami. Bagi masing-masing pribadi. Untuk setiap keluarga Tuhan. Berbicara. Ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini.
air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami percaya bersama denganmu, kami sanggup melewati setiap badai. Aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini. Air mata kami tercurah, Air mata, tanda sukacita, tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari angkat tanganmu tinggi saudara dan katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Katakan, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur, Lebih lagi, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. ku bersyukur, Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu selalu ada untuk setiap kami, atas kasih setia-Mu. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Bulan ini tema kita adalah tentang discipleship, pemuridan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus melayani 2000 tahun yang lalu, maka orang-orang yang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, selalu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama saya sebut mereka sebagai kelompok haters. Siapakah haters ini? Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat yang benci kepada Tuhan Yesus, iri hati kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara,
Mereka ini mengikut Yesus bukan karena ingin menjadi murid Yesus. Mereka ikut Yesus bukan karena mereka mengasihi Yesus. Bukan juga karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka mengikut Yesus, mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Dan mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Jadi mereka ini saudaraku punya motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Kalau hari ini mereka hidup, saya pastikan mereka punya grup WA. Nama grup WA-nya itu adalah Haters of Jesus. It's OG. Apa isi saudara-saudaraku uploadan mereka? Maka isinya pasti adalah hoax tentang Yesus. Berita-berita yang selalu menyudutkan Yesus. Tuduhan-tuduhan palsu yang mereka berikan kepada Yesus, penghakiman-penghakiman yang mereka berikan kepada Yesus, dan tentunya juga tidak lupa di dalam grup mereka itu ada rencana-rencana jahat bagaimana mereka bisa membunuh Yesus. Itu kelompok yang pertama, dan saya berharap GBI Eklesia enggak ada kelompok haters ini. Katakan amin. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok fans. Penggemar, fansnya Tuhan Yesus. Siapakah kelompok fans ini? Mereka adalah kumpulan orang banyak dari segala lapisan masyarakat yang ada pada waktu itu. Kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan. Mereka suka berbondong-bondong mengikut Yesus dimanapun Yesus berada. Dan saudaraku, tujuannya mereka mengikut Yesus sebenarnya bukan ingin menjadi murid Yesus, juga bukan ingin belajar dari Tuhan Yesus, tapi tujuannya adalah mereka ngefans berat sama Yesus karena mereka melihat Yesus ini powerful sekali, penuh kuasa. Mereka pengen melihat mujizat yang Yesus lakukan, dan mereka pengen mengalami mujizat itu. Dan banyak di antara mereka yang kemudian kecewa meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mengalami mujizat itu. Saudara, kalau hari ini mereka hidup, saya juga pastikan mereka pasti punya grup WA. Nama grup WA mereka adalah Fans of Jesus, FOG. Dan apa isi daripada grup mereka? Maka saya pastikan postingan mereka itu selalu postingan tentang mujizat yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Yesus kemudian meredakan badai yang sangat luar biasa di Danau Galilea. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ketur roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi berita-berita mujizat yang mereka posting di dalam grup WA mereka. Dan tentunya juga mereka tidak lupa memposting jadwal pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun Yesus berada, mereka tahu dan mereka datang berbondong-bondong untuk datang melihat Yesus. Saya juga berharap saudara jangan menjadi kelompok fans seperti ini. Jangan hanya ngefans sama Tuhan Yesus. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok murid. Siapakah kelompok murid ini? Kelompok murid ini tidak banyak orangnya, tapi mereka adalah orang-orang yang punya komitmen. Mereka orang-orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus. Dan mereka orang-orang yang saudaraku punya hati kepada Yesus. Saudara, dan saya rindukan saudara-saudara semuanya menjadi murid Yesus. Jangan hanya menjadi fansnya Yesus. Katakan amin. Katakan sama-sama saya jadi murid Tuhan. Haleluya. Kenapa semua kita ini harus menjadi murid Tuhan? Coba kita baca 2 ayat yang sangat penting sekali. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama kedua ayat ini. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat-ayat ini adalah firman yang Tuhan Yesus sampaikan
detik-detik terakhir sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Ini wasiat yang penting, ini pesan yang penting. Itulah sebabnya ini disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus, the Great Commission. Dan selama ini saudaraku kita mengenal amanat agung sebagai perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memenangkan jiwa. Perintah untuk bersaksi. Padahal sebenarnya kalau kita mau perhatikan baik-baik kedua ayat ini, maka sebenarnya tujuan daripada amanat agung itu adalah lebih daripada yang kita tahu selama ini. Coba kita perhatikan, apa sih sebenarnya tujuan amanat agung itu? Dalam ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa apa saudaraku? Muridku. Jadi ini tujuan amanat agung. Untuk memuridkan orang. Jadi bukan hanya mereka percaya Tuhan, tapi mereka juga harus menjadi murid. Saya mendorong setiap saudara-saudara, jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya jadi orang percaya. Jangan puas jadi anggota gereja eklesia ini. Jangan puas, harus maju satu langkah lagi. Naik satu tingkat lagi untuk menjadi murid. Katakan amin. Satu kali lagi, sama-sama kita sebut. Katakan, saya jadi murid Tuhan. 2, 3. Ya. Jadi semua kita harus menjadi murid Tuhan. Karena inilah tujuan daripada amanat agung ini. Kita harus menggenapi amanat agung ini. Semua kita harus menjadi murid. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, apa sih tanda-tanda seorang murid itu? Dan coba kita mulai introspeksi, adakah tanda-tanda ini dalam hidupku? Kalau belum ada, mari kita mulai berubah supaya tanda ini ada nyata dalam hidup kita. Supaya benar-benar kita menjadi murid. Tanda pertama dari seorang murid, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dalam Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengasihi bapak ibu kita lebih daripada Tuhan, maka kita tidak layak. Atau kalau kita mengasihi anak kita perempuan laki-laki lebih daripada Tuhan, maka kita tidak layak menjadi pengikutnya. Artinya apa? Untuk menjadi murid Tuhan, kita ini harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi Tuhan harus kita kasihi lebih daripada yang lain. Bahkan lebih daripada nyawa kita sendiri. Katakan amin. Sayangnya ada beberapa orang lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Tuhan menempati urutan kesekian dalam hidupnya. Harusnya Tuhan menempati urutan nomor 1. Apa artinya mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Artinya kita ini harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan yang harus jadi prioritas utama. Kalau ada urutannya, maka harusnya Tuhan jadi urutan pertama. Bukan yang lain. Nah sayangnya ada beberapa orang kan menjadikan urutan pertama harta, karier, bisnis, apalagi saudaraku, ya, hobi, itu jadi urutan pertama dalam hidupnya. Sedangkan Tuhan jadi urutan yang ke-36, urutan yang paling terakhir. Kalau demikian adanya, saudara belum jadi seorang murid. Ya. Kenapa Tuhan harus jadi urutan pertama dalam hidup kita? Harus kita kasihi sungguh-sungguh. Karena Tuhan itulah penyelamat kita, juru selamat kita. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita, bukan yang lain. Harta kita nggak bisa menyelamatkan kita.
posisi jabatan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Di Uganda ada seorang namanya Charles Obong. Charles Obong ini sebelum dia mati, dia bikin surat wasiat. Surat wasiatnya adalah, kalau nanti saya mati, semua uang saya harus dimasukkan dalam peti mati saya. Dan betul dia mati. Waktu dia mati, saudaraku, semua uangnya dimasukin di peti matinya. Untuk apa, saudaraku? Ini Charles Obong bawa semua uangnya, ikut dikuburkan di peti mati. Rupa-rupanya dia punya rencana. Apa rencananya? Dia mau sogok Tuhan. Jadi nanti katanya di akhirat, dia akan kasih uang itu sama Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni dosanya, dan bisa buka pintu sorga buat dia. Tentunya saudaraku, ini perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena uang tidak ada lagi artinya kalau kita ini sudah meninggal. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, ketika ada seorang pendeta mendengar berita ini, dia kemudian kumpulkan keluarganya si Charles Obong ini, lalu pergi ke kuburan, dia gali kuburannya, dia buka petinya, dia keluarkan uangnya, dia bagi-bagi kepada keluarganya. Kalau ada saudara nanti mati, lalu masukkan uang saudara di peti matimu, jangan sampai saya dengar ya. Kalau saya dengar, saya akan gali lagi kuburanmu, saya keluarkan uangnya, bagi-bagi sama saudaramu. Tidak ada artinya lagi uang kalau kita sudah mati. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu uang tidak boleh menjadi nomor satu dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan yang harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Apalagi artinya mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Artinya kita ini harus setia kepada Tuhan sampai kita mati. Sampai maut menyongsong kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika ada ancaman-ancaman, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena sebuah ancaman, tekanan. Atau jangan sampai kita menjual Tuhan hanya karena sebuah bujukan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai kita ketemu sama Tuhan. Katakan amin. Polikarpus, uskup agung kota Smyrna. Dia adalah muridnya Yohanes. Saudara, Polikarpus satu hari karena imannya kepada Tuhan, dia ditangkap oleh tentara Romawi. Lalu diadili oleh gubernur Romawi. Dan gubernur kasih kesempatan terakhir kepada Polikarpus. Gubernur Romawi berkata kepada Polikarpus, hujatlah Kristus, maka kamu akan selamat, saya akan lepaskan kamu. Tapi kalau kamu tidak menghujat Kristus, kamu akan dilemparkan ke dalam api. Apa jawaban Polikarpus? Polikarpus berkata, selama 86 tahun saya mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana aku dapat menghujat Kristus yang telah menyelamatkan aku? Dia begitu setia kepada Kristus, bahkan ketika nyawanya terancam, dia tetap setia kepada Kristus. Ini contoh yang baik buat kita semuanya, saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, kita harus setia kepada Tuhan sampai kita ketemu Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, tanda yang kedua, orang yang menjadi murid Kristus adalah dia rela memikul salib. Di dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus apa saudara? Pikul salib. Apa yang dimaksudkan dengan memikul salib? Memikul salib itu punya pengertian begini. Mengalami penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Atau kita mengalami penderitaan karena kita ingin melakukan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, penderitaan itu tidak selalu menjadi salib. Karena ada penderitaan orang Kristen terjadi
bukan karena imannya kepada Tuhan. Bukan karena dia hidup dalam kebenaran. Ada penderitaan orang Kristen karena kesalahan sendiri. Karena dia hidup dalam dosa, sehingga dia menderita. Dan itu bukan salib. Contohnya, kalau saudara ditangkap, ditahan polisi, karena saudara menyebarkan hoak, saudara kena undang-undang ITE, atau saudara nipu, saudara dipenjarakan, atau kemudian mungkin saudara memperkosa orang, atau saudara mencuri, saudara dipenjarakan. Jangan saudara berkata begini, inilah salib yang harus kupikul. Itu bukan salib. Saudara menderita karena kesalahan saudara. Kalau hari ini saudara menderita sakit, karena saudara tidak bisa menguasai dirimu, tidak bisa menguasai nafsu makanmu, saudara makan apa saja, saudara mabok-mabok, saudara begadang tiap malam, lalu saudara sakit, saudara diopnam di rumah sakit, ketika tim besuk GB Eklesia datang mengunjungi saudara, jangan saudara bilang sama mereka, ini salibku yang harus kupikul. Itu bukan salib. Saudara menderita karena kesalahan saudara. Salib itu kita menderita karena iman kita kepada Kristus. Kalau karena imanmu kepada Tuhan, saudara dikucilkan oleh keluarga, saudara disingkirkan dalam pergaulan, orang tidak mau bicara sama saudara, orang tidak mau bergaul sama saudara, orang membuang saudara karena saudara menjadi orang percaya, itu salib. Dan tidak usah saudara malu kalau memikul salib. Waktu saya masih kecil, saudaraku, saya diajak sekolah minggu oleh tetangga depan rumah saya. Dan waktu itu keluarga saya belum jadi percaya. Mama saya waktu tahu saya ke sekolah minggu, marah, saya disabet. Kenapa mama saya marah? Karena mama saya tidak mau ada anaknya jadi orang Kristen. Alasannya sederhana. Nanti kalau kamu jadi orang Kristen, nggak ada yang sembayangin mama, papa kalau kami mati. Jadi itu alasannya saudaraku. Makanya dia tidak mau kalau ada anaknya jadi Kristen. Nah, waktu dia tahu saya ke sekolah minggu, dia marah. Apakah saya kapok? Enggak saudaraku. Minggu depan sembunyi-sembunyi saya ke sekolah minggu lagi. Ketahuan lagi, disabet lagi saudara. Apakah saya kapok? Tidak juga. Terus saja saya ke sekolah minggu. Saudara, dan saya bersyukur saya bisa kuat menghadapi hal itu. Kecil-kecil tapi sudah pikul salib. Adakah saudara-saudara yang hari ini menderita karena nama Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan. Ada juga orang menderita karena dia mau hidup dalam kebenaran. Itu pun salib. Saudara kerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian pimpinan saudara menyuruh saudara melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kasih laporan palsu atau jual barang-barang palsu, dan saudara menolak secara halus, dan karena itu saudara tidak dapat bonus, atau karena itu saudara kemudian diberhentikan dari perusahaan. Tidak usah saudara marah, saudara sedang memikul salib, saudara menderita karena ingin berbuat dalam kebenaran. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Dan kalau Tuhan izinkan kita pikul salib hari ini, mari kita banyak berdoa. Dan mari kita pikul salib dengan tekun. Dan Alkitab berkata, kita pikul salib dengan sukacita. Tidak usah kita bersungut-sungut, gak usah kita ngomel, gak usah menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, tidak usah. Mari kita tekun memikul salib. Kenapa saudara-saudara? Sebab di balik salib pasti ada kemuliaan. Di balik salib pasti ada kemenangan. Di balik salib pasti ada berkat. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada sekelompok orang disuruh Tuhan memikul salib menuju ke sebuah tempat. Rupanya tempat yang dituju itu adalah sebuah negeri kekekalan, di mana tidak ada lagi air mata di sana. Saudara-saudaraku, dan mereka menyusuri sebuah jalan sambil memikul salib. Dan di dalam rombongan itu ada seorang yang juga rupanya tertatih-tatih memikul salib.
orang itu merasa sangat berat salib yang dia pikul. Dia mulai bersungut-sungut dan dia minta supaya salibnya itu bisa dipotong karena salibnya terlalu berat. Akhirnya dia memotong salibnya. Salibnya menjadi kecil, menjadi ringan. Dan dia enteng memikul salib. Sementara teman-teman yang lain tertatih-tatih dalam memikul salib. Dan ketika tiba di ujung jalan, rupa-rupanya antara jalan itu dengan negeri kekekalan itu dibatasi oleh jurang yang sangat lebar sekali. Bagaimana caranya bisa menyeberangi jurang itu? Rupa-rupanya jembatannya itu adalah salib yang mereka pikul. Dan orang-orang yang memikul salib yang berat itu dengan tertatih-tatih, akhirnya bisa menyeberangi jurang itu. Kenapa? Karena ukuran salibnya pas seperti lebar jembatan itu, jurang itu. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang memotong salibnya itu? Yang menjadikan salibnya menjadi ringan dan lebih kecil. Dia tidak bisa menyeberangi jurang itu. Kenapa saudaraku? Salibnya sudah dipotong. Apa hikmat cerita ini? Hikmatnya adalah bahwa kalau hari ini Tuhan izinkan kau memikul salib, bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah saudara mengeluh, pikullah salibmu. Salib apa yang sedang kau pikul hari ini? Pikullah dengan sungguh-sungguh. Karena di balik salibmu itu pasti ada kemuliaan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Satu hari ada seorang ibu setiap kali pulang dari gereja dia datang kepada pendetanya. Om, tolong doakan saya om. Suami saya marah kalau saya ke gereja om. Suami saya ngancam mau bunuh saya kalau saya ke gereja. Om pendeta kaget. Tenang ya bu, itu salib yang ibu harus pikul. Saya doakan kamu, didoakan Tuhan tolong ibu ini. Biar dia kuat memikul salib. Beri kesabaran kepada dia. Minggu depan saudaraku, ibu ini datang lagi. Habis ibadah datang lagi sama Pak Pendeta. Om tolong doakan saya om. Suami saya marah kalau saya ke gereja. Kalau saya ke gereja suami saya mau bunuh saya. Pak Pendeta menguatkan ibu ini. Sabar ya bu, pikullah salib ibu. Kalau ibu pikul salib nanti ada kemuliaan. Didoakan lagi. Minggu depan datang lagi itu. Om tolong doakan saya om. Suami saya marah sama saya. Kalau saya ke gereja dia mau bunuh om. Kaget omnya. Apa? Kalau begitu minggu depan ibu pindah ke gereja lain saja. Saudara-saudara, jadi ini Pak Pendeta tidak siap pikul salib. Dia khotbahin ibu itu untuk pikul salib. Dia sendiri tidak siap pikul salib. Saya berdoa jangan sampai saya seperti pendeta itu saudaraku. Tidak siap pikul salib. Biar semua kita siap untuk pikul salib. Karena kita adalah murid. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tanda yang ketiga. Murid Kristus itu dia mau menyangkal diri. Matius 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita harus menyangkal diri supaya kita bisa menjadi murid Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri itu adalah berkata tidak kepada keinginan diri sendiri. Karena keinginan diri sendiri itu bertentangan dengan firman Tuhan. Atau karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri. Setiap kita ini manusia pasti punya keinginan diri. Punya ego. Dan semua kita ini saudaraku ingin memuaskan keinginan kita. Ingin memuaskan hasrat kita. Memuaskan ego kita. Tapi ada keinginan diri kita yang kadang-kala bertentangan dengan firman Tuhan. Nah kita harus berkata tidak kepada keinginan diri kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan menyangkal diri.
ketika kita pengen sekali melakukan sesuatu, pengen menyenangkan hati kita, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani berkata, tidak, aku tidak mau melakukan. Itu namanya menyangkal diri kita. Ada anak-anak muda yang mungkin hobinya nonton film porno. Tapi habis mendengar khotbah ini, saudara tahu ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mulai hari ini saudara berkata, tidak kepada keinginan itu. Setiap kali ada godaan untuk melihat, menonton film porno, saudara berkata tidak. Itu namanya saudara menyangkal diri. Menyangkal diri juga bicara tentang kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya, membuat hati kita jadi apa? Jadi terluka, tapi kita rela melakukannya. Karena kita tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Kita rela membuat semua keinginan-keinginan kita. Semua cita-cita kita rela kita buang semuanya. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada anak muda sekarang yang sedang nabung. Untuk apa nabung? Beli iPhone 13. Tapi ketika tabungan sudah tiba, tabungan sudah banyak. Lalu kemudian ada panitia pembangunan menyampaikan, gereja akan membangun. Kita kasih kesempatan jemaat untuk menabur. Lalu kemudian saudara ambil semua tabungan saudara. Yang tadinya buat beli iPhone. Tapi saudara pakai buat nabur pembangunan gereja. Itu penyangkalan diri loh saudaraku. Dan tidak mudah. Tidak mudah. Setiap kali kita menyangkal diri kita. Itu tidak mudah saudaraku. Kenapa? Karena penyangkalan diri bicara tentang penguasaan diri. Orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia akan sulit sekali untuk menyangkal diri. Tapi berbahagialah saudara-saudara yang bisa menguasai dirimu. Karena Alkitab berkata, orang yang menguasai dirinya, dia lebih daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Kalau ada seorang pahlawan yang merebut kota, dia akan dipuja-puja. Dia akan dikasih banyak hadiah waktu dia pulang dari perang. Dia akan diangkat menjadi hero, menjadi pahlawan negeri. Tapi ternyata kalau orang bisa menguasai diri, dia lebih daripada pahlawan itu. Apa yang sering kali membuat kita hancur bisnis kita, hancur karier kita, hancur pelayanan kita, rusak rumah tangga kita. Karena kita tidak bisa menguasai diri. Kita biarkan hawa nafsu kita ikutin. Itu yang merusak kita. Itulah sebabnya kalau kita bisa menguasai diri kita, kita akan tampil lebih daripada seorang pahlawan. Kita akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Orang yang bisa menyangkal dirinya, itu orang yang bisa menguasai diri. Katakan amin. Saudara mestinya marah nih. Ada alasan bagi saudara marah. Dan saudara harus marah. Tapi kemudian saudara kuasai diri saudara. Sehingga saudara tidak meledak dalam kemarahan. Saudara bisa menguasai diri saudara. Saudara menegur dengan manis. Tidak menegur dalam kemarahan. Itu penyangkalan diri loh. Dan tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Karena itu kalau seorang murid, dia harus bisa menyangkal dirinya. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dengan rela, kemudian saudaraku membuang semua keinginan-keinginan dan cita-cita. Itu adalah penyangkalan diri. Ada seorang yang namanya Lucy Agnes. Siapakah Lucy Agnes ini? Dia ini orang pinter. S1 dia lulus dari Perth, Australia. S2-nya lulus dari Chicago, Amerika Serikat. Selain pinter, dia cantik. Selain cantik, saudaraku, dia anak dari keluarga kaya. Dia keponakan dari pemilik Jarum, orang terkaya di Indonesia. Muda, cantik, kaya raya. Saya pastikan dia punya banyak impian, punya cita-cita. Tapi satu hari, Lucy Agnes ini,
Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang biarawati. Dan ordo yang dia masuki, itu ordo yang sama seperti ordonya Mother Teresa. Yang hanya membolehkan biarawati itu punya 2 setel pakaian. Dan pakaiannya ya modelnya seperti itu. Wah, ini penyangkalan diri yang luar biasa. Gadis cantik, pinter, kaya raya, tapi dia mau jadi seorang biarawati untuk menyenangkan hati Tuhan dan hanya punya 2 setel pakaian. Enggak mudah. Tapi ini contoh penyangkalan diri yang luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara-saudara, kita hanya korban dikit-dikit, enggak usah kita terlalu bangga hati. Kalau kita masih korban dikit-dikit, enggak usah kita terlalu bermegah, enggak usah. Ini Lucy Agnes mengorbankan segala-galanya. Itu penyangkalan diri yang luar biasa, saudara-saudara. Ya. Mari kita belajar. Seorang murid itu dia harus seorang yang bisa menyangkal dirinya. Seorang yang bisa menguasai dirinya. Dan kalau dia bisa menguasai dirinya, dia pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa hidup kita tidak pernah jadi berkat? Selalu jadi troublemaker. Jadi pembuat masalah. Kita tidak pernah disukai orang. Orang-orang selalu mendoakan kita cepat mati. Orang-orang menyingkir dari kita, tidak suka sama kita. Karena kita orangnya nggak bisa menguasai diri. Makanya orang tidak senang sama kita. Orang menghindar dari kita. Orang tidak mau bisnis sama kita. Orang tidak mau bergaul sama kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, pasti banyak orang suka sama kita. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan bisa menjadi influencer yang mempengaruhi banyak orang. Memberikan inspirasi kepada banyak orang. Katakan amin. Tanda yang keempat dari seorang murid. Dia adalah seorang yang mau belajar dan mau mengajar. Di dalam ayat 20 dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Murid itu harus diajar. Dengan kata lain, murid itu mau belajar. Kalau murid tidak mau belajar, pasti tidak bisa diajar. Makanya seorang murid, dia harus mau belajar. Belajar apa? Belajar dari apa yang Tuhan mau. Belajar dari ajaran-ajaran Tuhan. Dan di mana kita bisa belajar ajaran-ajaran Tuhan? Dalam Alkitab ini. Itulah sebabnya seorang murid dia harus rajin baca Alkitab. Dia baca Alkitab karena dia mau belajar ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini. Saudara tidak bisa mendapatkan ajaran Tuhan Yesus di tempat yang lain. Saudara hanya bisa mendapatkan ajaran Tuhan di dalam buku Alkitab ini. Karena itu buku ini harus saudara baca. Ada banyak orang Kristen tidak pernah ngerti ajaran Tuhan. Bagaimana dia bisa ngerti ajaran Tuhan? Wong dia tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana bisa jadi murid Tuhan kalau dia tidak pernah ngerti ajaran Tuhan? Karena itu saya mendorong saudara-saudara, mulailah baca Alkitabmu ini. 1 hari 1 pasal cukup. Bulan yang lalu kita belajar little things, big impact. Membaca Alkitab itu hal yang kecil. Tapi bisa membawa dampak yang besar. Coba bayangkan kalau setiap hari saudara baca 1 pasal setiap hari. Apa yang terjadi dengan pertumbuhan rohanimu 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dahsyat luar biasa. Saudara pasti akan bertumbuh menjadi murid yang luar biasa. Karena saudara penuh dengan ajaran Tuhan. Saya dorong saudara belajar Alkitab ini. Baca Alkitab ini. Katakan amin. Bukan hanya belajar, tapi juga bisa mengajar. Apa yang saudara ajarkan tentunya kepada petobat-petobat baru. Saudara ajarkan firman Tuhan ini. Tentunya mulailah dalam keluarga kita. Bapak-bapak, ajarlah istrimu, anak-anakmu firman Tuhan. Murid itu dia harus belajar, tapi juga harus bisa mengajar, memuridkan orang lain. Karena itu saudara-saudara saya dorong jangan hanya jadi pendengar,
tapi juga jadilah pemberi. Jangan hanya menerima firman, jadi pemberi firman. Gak bisa secara terbuka seperti ini, mulai dalam kelompok sel. Kepada teman-teman, partner rohani, mulai ajar mereka. Sehingga kita benar-benar jadi seorang murid. Saya berdoa biar khotbah saya hari ini bisa menambah pengetahuan saudara, dan yang paling penting bisa merubah hidup saudara. Jangan hanya menjadi orang percaya saja, jangan hanya menjadi anggota gereja saja, jangan hanya menjadi orang Kristen saja. Ayo saya dorong saudara naik satu tingkat lagi, naik satu step lagi, jadi seorang murid. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.